Setiap tari-tarian daerah yang berasal dari Indonesia menggunakan pola lantai dalam setiap pertunjukannya. Nah, tahukah kamu pola lantai apa yang digunakan pada tari saman dan tari pendek? Yuk kita pelajari bersama-sama. Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga tetap dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Berjumpa lagi belajar bersama Bu Eka. Nah, di video kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran ke-6. Namun sebelumnya jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe channel pembelajaran ini agar kamu tidak ketinggalan oleh video-video pembelajaran berikutnya. Anak-anak, setiap pola lantai dapat dikembangkan menjadi beberapa pola lantai lainnya. Masih ingat kan? Pola lantai ini secara umum dibagi menjadi dua, yaitu pola lantai garis lurus dan satunya apa? Iya, pola lantai garis melengkung. Nah, di mana terdapat banyak pengembangan ya dari dua pola lantai ini. Pola lantai garis lurus dapat dikembangkan menjadi pola lantai segitiga, horizontal, vertikal, segi 4, segi 5, dan diagonal. Sedangkan untuk pola lantai garis melingkar dapat dikembangkan menjadi pola lantai setengah lingkaran, lingkaran, dan angka 8. Anak-anak, tari saman memiliki pola lantai lurus ke samping atau disebut juga pola lantai horizontal serta pola lantai zigzag. Nah, pola lantai tersebut dapat berubah menyesuaikan dengan irama musik atau menyesuaikan dengan gerakan yang berbeda dari gerakan sebelumnya. Nah, anak-anak, tapi ngomong-ngomong kalian sudah tahu kan yang bagaimana tari saman itu? Iya, tari saman ini gambarnya seperti ini anak-anak. Nah, ini adalah contoh dari gerakan pada tari saman. Ngomong-ngomong, dari mana ya tari saman itu berasal? Iya, tari saman itu berasal dari Provinsi Aceh. Aceh itu provinsi yang berada di Pulau Sumatera. Nah, anak-anak, pemakaian pola lantai dalam tari daerah memiliki makna tertentu. Contohnya pada pola lantai tari saman ini, yaitu garis lurus ke samping atau istilah lainnya adalah horizontal. Nah, posisi penari pada tari saman adalah duduk di atas lutut dengan gerakan badan melenggang ke kanan, ke depan, dan ke kiri ke kanan. Nah, gerakan dalam tari saman sangat dominan karena berfungsi sebagai gerakan dan musik. Jadi pada tari saman ini tangan ini berfungsi juga sebagai alat musiknya. Anak-anak, kemudian setelah kita belajar tari saman dari Provinsi Aceh, sekarang kita akan jalan-jalan ke Bali. Nah, di Bali ini ada sebuah tarian yang sangat terkenal, yaitu tari pendek. Nah, bagi anak-anak yang belum tahu bagaimana itu tari pendek ini contohnya seperti ini ya anak-anak. Anak-anak, tari pendek ini lahir dari sebuah ritual sakral yang bernama odalan di pura yang disebut dengan Mamendet atau Mendet. Nah, tari ini dipentaskan secara berpasangan atau secara berkelompok atau secara massal dengan membawa perlengkapan atau properti tari berupa bokor, sesajen, dan juga bunga-bungaan. Nah, tari pendek ini disepakati lahir pertama kali pada tahun 1950. Tari pendek ini menceritakan dewa-dewi kayangan yang turun ke bumi. Pada akhir tarian ini, bunga-bunga yang terdapat dalam bokor kemudian akan ditaburkan ke tamu undangan sebagai simbol penyambutan. Nah, tari pendek ini hanya menggunakan beberapa pola lantai sederhana saja anak-anak, yaitu menggunakan pola lantai huruf V, kemudian lurus dan menghadap ke samping kanan dan ke samping kiri.
Nah, pola lantai yang digunakan adalah pola lantai sederhana karena pola lantai yang terdapat dalam tari pendek ini tidak memiliki makna khusus. Berbeda dengan tari bedoyo yang berasal dari Yogyakarta, di mana setiap pola lantai yang diperagakan memiliki makna tertentu. Nah, anak-anak, penari harus melakukan latihan terlebih dahulu sebelum mementaskan tari agar pertunjukan tari dapat berjalan dengan baik dan lancar. Anak-anak, sudahkah kamu melaksanakan hak dan kewajibanmu dengan seimbang? Nah, untuk lebih memahami tentang pelaksanaan hak dan kewajiban, kita bisa membuatnya dalam sebuah komik. Tapi ngomong-ngomong, apa ya komik itu? Pasti anak-anak sudah sering ya membaca sebuah komik. Nah, komik ini adalah suatu cerita bergambar yang bersifat lucu dan mudah untuk dimengerti. Biasanya komik terdapat pada surat kabar, majalah, atau sudah dalam bentuk jilitan buku. Nah, biasanya komik ini dicetak dalam sebuah kertas dan dilengkapi dengan teks percakapan singkat. Nah, tujuan pemberian teks di komik ini adalah untuk melengkapi dan memperjelas gambar dalam cerita komik. Nah, ini adalah contoh gambar komik ya anak-anak. Di dalam komik ini selain terdapat gambar, juga terdapat percakapan yang ditulis dalam balon-balon percakapan. Anak-anak, komik memiliki ciri-ciri, di mana ciri-ciri yang pertama yaitu bersifat proporsional, yang artinya adalah keberadaan gambar dan teksnya itu sesuai. Jadi dalam satu halaman Jadi dalam satu halaman komik itu gambarnya tidak terlalu besar, terus tulisannya kecil. Nah, itu namanya tidak profesional. Atau sebaliknya, tulisannya besar tapi gambarnya kecil. Nah, itu juga tidak proporsional. Yang proporsional yang bagaimana? Ya, gambarnya ukurannya sesuai dengan teks yang ditampilkan. Kemudian, ciri komik yang kedua adalah menggunakan bahasa percakapan sehari-hari sehingga mudah dimengerti. Bahasanya singkat dan juga jelas. Nah, ciri yang ketiga yaitu menggunakan balon percakapan. Balon percakapan itu yang seperti apa toh, Bu? Nah, ini adalah contoh media gambar komik di mana yang tersedia masih hanya balon percakapannya saja. Gambarnya belum ada. Nah, balon percakapan inilah yang nantinya akan berisi teks percakapan yang ditulisi untuk membantu menyampaikan maksud dari gambar komik. Nah, anak-anak, demikianlah tadi penjelasan tentang komik. Tugas anak-anak adalah membuat komik tentang pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari ya. Anak-anak, demikianlah tadi penjelasan tentang komik. Jangan lupa anak-anak silakan membuat satu lembar komik ya, satu lembar saja, satu halaman yang berisi tentang pelaksanaan hak dan kewajiban. Boleh pelaksanaan hak dan kewajiban di rumah maupun pelaksanaan hak dan kewajiban di sekolah. Baiklah anak-anak, demikianlah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun anak-anak berada. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.